Mbah Haji Suyanto. Gini loh, Pak Ustaz, awong umroh kok dipanggil haji? Haji itu kan kalau haji besar, Pak Haji Acong. Umroh kok dipanggil haji? Gini loh, ini kan semuanya pada ngaji, mendengarkan penyampaian ustadznya. Di Masjid Jami' Baitul Huda ada pengajian kan, Pak? Ada. Yang ngajar Ustaz? Ustaz Adul. Tentu beliau pernah menyampaikan ada hadis Nabi, siapa seorang laki-laki yang pernah sholat Jum'ah 40 kali berturut-turut, ya, orang Islam yang laki-laki sholat Jum'ah 40 kali tidak pernah terputus, maka pahalanya seperti orang haji. Maka kalau memang sudah seperti orang haji, orang yang Jum'atan itu walaupun belum ke Mekah, belum ke Madinah, kalau ngikutin adat yang berlaku di Indonesia, maka boleh dipanggil Pak Haji walaupun belum ke Mekah. Dasar dalil itu, apalagi yang sudah umrah boleh dipanggil haji. Tapi umpama pun boleh nggak dipanggil haji, jangan marah Pak Acong. Lah iya kan, ini kita harus jelas dalilnya. Gitu loh. Umpama nggak dipanggil haji, naon. Tapi lamun dipanggil haji, ada konsep adat istiadat. Kalau di Indonesia pulang dari Mekah dipanggil haji. Jangankan pulang dari Mekah, cukup Jumatan 40 kali juga boleh dipanggil haji. Jadi umpama nanti Anda semua yang memang sudah biasa sholat Jum'ah ketemu, ayolah haji, gitu kan, mangan yuk, wah ya enggak apa-apa toh, ayo Pak Haji, mbadok yuk, ya enggak apa-apa itu loh. Karena memang sudah Jum'atan, apalagi sudah dari Mekah. Maka karena Indonesia itu terkenal guyub rukun gemah ripah loh jinawi, karena saling hormat menghormati, saling menghargai. Di antara penghargaannya, umpama ada yang pulang umroh dipanggil Pak Haji, itu kan penghargaan, alhamdulillah. Nah, maka ini kan ada yang baru pulang boleh dipanggil Pak Haji Acong, pecinya dong. Perbuatan sih. Ini baru pulang, ini hari Kamis pulangnya ya? Hari Kamis pulang, Masya Allah, habis panas-panasan di sana. Baik, jamaah semua yang saya hormati, beginilah. Saya sangat bangga sekali dengan Mbah Yanto lah. Tadi disampaikan adatnya itu di sini manggilnya Mbah Yanto. Tentu kita sering ketemu karena kalau acara seremonial di majelisnya Mbah Yanto ini saya selalu ada. Karena saya itu bareng dengan Mbah Yanto itu merintis lah. Kalau bahasa temennya Pak Haji Idrus itu berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Itu bener-bener loh. Mbah Yanto itu dulu ngontrak cincin. Udah ngontrak, mandinya ngantri. Sama, saya juga begitu. Terus merangkak dengan proses perubahan pergerakan serius sesuai dengan hadis Nabi, al-ajru biqadril masyaqqah. Orang berhasil itu pasti ukuran bagaimana keseriusan dalam berupaya. Kalau orangnya itu hidupnya baik, pasti gerakannya stagnan gitu. Gitu-gitu baik gitu. Nggak ada pergerakan, nggak ada perubahan, tidak ingin meningkatkan skillnya, tidak ingin meningkatkan wawasannya, adanya yang cuman rumah, tempat kerja, rumah, gitu aja.
Tapi Mbah Yanto ini Masya Allah, berita yang saya baca di Detikcom, Detikcom, jadi beliau itu besok berangkat umroh jam 9. Itu tantangannya lebih berat Pak Haji, karena beliau iklan lewat travel PT apa ini, PT Cipta Global Indo ya, itu bergerak menyampaikan kepada masyarakat khususnya wilayah Sumatera, woro-woro kepada para petani sawit, woro-woro kepada para petani karet, woro-woro pada para petani kopi coklat. Apal wong saya orang Sumatera masalahnya. Ayo kita umroh, ayo kita ke Mekah. Kita umat Islam yang dari kecil sholat. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ayat itu menyampaikan wa min haitsu kharajta Muhammad, dari manapun kamu keluar, dari Indonesia, dari Cina, Eropa, Afrika, Amerika, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Innahu lal haqqu min rabbik, itu asli benar dari Allah. Yang dari timur ngadap ke kiblat, yang dari utara ngadap ke kiblat, dari selatan ngadap ke kiblat. Ayo kita harus ngikutin arahan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, apakah ibu bapak tidak kepengen untuk sampai ke Baitullah, untuk melihat Ka'bah? Itu Mbah Yanto iklan begitu Pak, di Klopo Sawit. Tuh orang lagi panen kelapa sawit itu. Lu Mbah Yanto itu pakai mic keliling ceramah begitu. Itu kan perjuangan yang luar biasa itu. Alhamdulillah besok yang berangkat lewat PT Cipta Global Indo itu yang berangkat 610 orang. Alhamdulillah. Itu perjuangan yang luar biasa. Saya punya sahabat namanya Haji Mastum, nih orangnya. Dia juga iklan lewat Travel Aisyah Tour yang Bapak Acong kemarin berangkat Aisyah Tour. Saya ngeliat di statusnya stafnya itu. Wow, Pak Acong, lihat Pak saya Pak. Kan saya juga ngikutin Pak Haji Mastum. Ini atasan saya Pak di bagian travel. Dia juga iklan, tapi tidak sehebat Mbah Yanto, harus diakui loh ini Pak. 610. Maka berangkatnya beliau yang kedua kali ini Pak, tambah berat bebannya, tambah berat perjuangannya. Di samping memikirkan diri sendiri, bagaimana bisa khusyuk ketika sowan ke Kanjeng Nabi, bagaimana bisa khusyuk ketika tawaf, ketika sa'i. Tapi seluruh inderanya terbagi, matanya terbagi. Bagaimana jamaah yang saya bawa? Yang saya bawa ketika tawaf keliling gitu Pak, mengelilingi Ka'bah, sambil melihat Ka'bahnya Mbah Yanto, sambil melihat itu kakek-kakek yang itu mana gitulah, itu nenek-nenek mana. Lu itu ngontrol Pak. Ketika sa'i sambil lari Pak, nanti lari kecil itu Rabbik fir warham, terus lari melihat itu jamaah yang saya bawa mana. Jadi terbagi pikirannya itu Pak. Maka ketika beliau nanti perjuangan yang sangat luar biasa, di samping untuk sendiri tapi juga tanggung jawab bawa jamaah, maka malam ini panjenengan semua dikumpulkan, dimintai bantu doa agar perjuangan beliau nanti 9 hari khususnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ngurus dirinya sendiri, tapi juga jamaahnya gampang diurus tanpa ada halangan satu apapun. Amin ya Rabbal. Sehingga Mbah Yanto dan seluruh jamaahnya pulang ke Indonesia sehat, waras, berdigas, akas, ake, beras, selamat sampai rumah, menjadi umroh yang makbulah. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari model pergerakan Mbah Yanto ini saya kepingin jamaah mencontoh. Jangan hanya Mbah Yanto memang hebat. Jadi jangan hanya begitu, Pak. Mbah Yanto memang luar biasa. Jangan hanya begitu. Deketin, Mbah. Itu ilmunya bagaimana, caranya bagaimana, tolong saya diajarin, tolong saya diajak supaya bisa gerak kayak jenengan. Itu. Maka kalau ngomong bab ini, saudara sekalian, ini saya belum ngaji bab umroh ya, karena tadi Pak Haji terus pesan sampai jam 12. Ini belum ngaji umroh, belum. Ingat makalah Syekh Nawawi. Ini kan orang suka ngaji semua ini. La gharbata lil fadil wala watana lil jahil ayil muttasifi bil ilmi wal amal mukraman aw mu'daman kana 'indan nas fi ayyi baladin kana. Ini bahasa ekstrim yang saya bikin. Perantau hidup di negeri rantau, niatnya merantau, tapi tidak seperti perantau, tapi laksana pribumi. Tapi walawatona lil jahil. Pribumi, lahirnya di sini, rumahnya di sini, orang tua di sini, tapi laksana seperti perantau. Apa maksudnya? Orang kalau merantau kayak Mbah Yanto itu kan dulu sampai Jakarta, lu nggak ada yang kenal, Pak. Ayo siapa yang kenal? Pak Cong nggak kenal. Pak sampai ke sini. Pak Kasti nggak kenal. Kalau ketemu nggak nanya Mbah Yanto siapa, nggak kenal. Lu kalau sekarang dua orang ini ketemu nggak cium tangan, lu kualat Pak ini, Pak. Lu beneran itu, Pak? Ayo, ini ketemu nggak cium tangan, kualat, Pak. Karena rokoknya selalu dari Mbah Yanto ini, Pak. Lawan aja nih. Gua kafir. Lu kan kartunya Mbah Yanto saya tahu A sampai Z ini kan. Lu artinya apa? Beliau itu dulu datang ya enggak kenal apa-apa, enggak kenal siapa-siapa, Pak. Tapi karena berangkat dari Jawa ke sini, Pak. Orang kalau merantau, punten, kayak saya begini merantau ini sama wong saya orang Lampung. Lah, Bos Masum di bawah no banyak para perantau, Bapak banyaklah teman-teman perantau. Lu kalau sudah berangkat ingin merantau, kalau dari Jawa nyebrang berapa kabupaten, kalau dari Lampung nyebrang yang namanya Selat Sunda, lu itu sudah bawa bekal. Apa bekalnya? Kalau zaman sekarang dalam dunia akademisi punya skill, punya integritas, punya kapabilitas, punya wawasan, punya ilmu. Contoh, karena memang merantau pengen cari duit, ya punya ilmu jahit. Itulah. Kalau tukang dagang bakso, ya punya ilmu dagang bakso. Terus dia bekerja, bergerak, sambil menambah wawasan. Saya itu kalau jahit terus, yo gajian paling 1 juta, 2 juta. Rame. Itu hanya untuk habis bayar kontrakan, rokok. Itu kalau lagi rame, nih bos buka kartu. Kalau lagi rame lah, kalau lagi sepi.
Kalau begini terus saya nggak nambah. Saya harus belajar dengan bos yang sudah pengalaman. Piye caranya, bagaimana cara supaya jadi bos. Kan nambah peningkatan. Beliau ada wawasan lagi. Kenal dengan travel umroh. PT, apa mau? Cipta Global Indo. Lu kan lama-lama perkenalan, namanya membangun relasi. Ada wawasan, tidak stagnan, tidak baik itu maksudnya. Maka jadilah seperti ini. Apa poin yang ingin saya sampaikan? Supaya perantau terasa pribumi. Ternyata bekalnya udahlah simpel aja. Satu, ilmu. Ilmu didapat karena gaul, punya relasi, mau belajar. Ustadz, saya mau udah belajar Pak Ustadz, ngaji di Masjid Jami Baitul Huda. Ya jangan di situ tok. Kalau hanya buka kitab kuning tok, ya jangan di situ. Wong Jakarta ini miniatur dunia, Pak. Bapak mau bicara masalah politik, gudangnya politik. Bicara organisasi, gudangnya organisasi. No, Haji Sayuti organisasi apa aja ikut. NU jelas. FKDM jelas. Terus, apalagi itu? Yang ulama, MUI jelas. Roma Irama, Fahmi ya, Roma Irama. Betulan ketua kecamatannya saya, dia anak buah saya dia. Ya beneran anak buah saya itu. Saya kecamatannya. Saya kalau NU tingkat kota Jakarta Barat. Terus, nah itu yang saya maksud. Kita itu jangan hanya uah kepada orang hebat, tapi nggak kepingin mencontoh. Hari ini Mbah Yanto itu saya harus ngakui Pak. Dalam satu titik yang ini saya kalah beberapa langkah. Karena saya juga iklan Pak di status saya, ayo umroh bareng Kang Muslih channel. Nggak nyantol-nyantol Pak. Alah. Tapi Mbah Yanto tiba-tiba, Pak Ustadz besok malam minggu datang ke rumah. Kita mau doa bersama. Insya Allah saya akan berangkat lagi bawa jamaah 610. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar barokah. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang masuk ke umroh. Gini, saya menyampaikan kepada Mbah Yanto khususnya, atau sahabat yang sudah pernah umroh. Ini sebenarnya menjalankan umroh model Mbah Yanto ini seperti orang yang haus akan wawasan agama agar rohnya itu dekat dengan Allah. Karena setelah saya amati, Pak ya, orang yang mau umroh atau haji itu pingin banget selalu dekat dengan Allah agar ditegur hidup di dunia jangan terlalu terlena dengan urusan dunia. Tapi harus tahu kalau kita itu akan kembali kepada Allah, kita akan mati gitu bahasanya. Maka ada 3 poin yang sama ini Pak. Apa samanya? Sama-sama tujuannya itu ternyata dia kepengen dekat Allah yang ujungnya saya akan mati. Dan ini dipakai oleh adat kita Betawi, Sunda, Jawa yang fahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqah an-Nahdiyah. 3 hal. Pertama, orang itu kalau baru lahir itu diadzani di qomati. Yang kedua, orang itu kalau mau sholat diadzani di qomati. Dalam sholat kata-katanya kan jelas, inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Orang ketika akan haji atau umroh itu pasti diazani, diqomati. Makanya besok pagi itu biasa ritualitas umum berangkat dari pintu Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu an adhaba ila ziyarah al-Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah libtigha'i mardatika ya Allah lil umrah lillahi ta'ala. Saya niat akan berangkat ziarah Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah, mencari ridhomu ya Allah untuk umrah karena Allah Ta'ala. Kemudian diadzani, diqomati. Terakhir, orang kalau mati sudah dikubur, tutup papan sebelum diuruk dengan tanah, diadzani, diqomati. Apa maksudnya? Ternyata Mbah Yanto itu dalam spiritualnya. Ini kita ngomong yang agak dalam, spiritual qalbiyah, spiritual ruh. Pengen banget dekat denganmu ya Allah. Selama ini aku terlena dengan urusan dunia ya Allah. Tiap hari harus utang benang ya Allah. Ya nggak bacong. Utang benang, giliran hari Sabtu gajian buat bayar benang aja nggak cukup, apalagi karyawan ya Allah. Pusing. Habis itu tanggal 25 sampai 30 mikirin bayar utang kredit bank ya Allah. Haji Mastum jangan senyum karena kamu juga sama. Pak Acong belum begitu mikir karena baru pulang dari Mekah. Tapi nanti kalau udah ganti baju biasa mulai mikir, aduh bon benang belum dibayar kan gitu. Oh, ini sudah rahasia manusia ini Pak. Tapi Mbah Yanto inget, aku begini yo nanti juga mat. Makanya Mbah Yanto kan kalau anak-anak lagi badan zahid nyetel musik itu loh. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa kali kau tobat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Teng tonoreng. Lu hafal Pak? Kan biasa kalau ceramah bawa musik saya toh. Loh, istighfarnya Mbah Yanto itu sudah tidak hanya mulutnya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Udah enggak itu, tapi implementasi dalam gerakan amaliyah ibadah. Apa? Beliau mengamalkan al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Umroh 1, umroh 2, umroh 3, terus umroh kafarah untuk menghapus dan melebur seluruh noda dan dosa yang pernah dilakukannya. Minta ampunan pada Allah Subhanahu. Itu setelah saya amati. Jadi bukan hanya ngetrenan bos. Bukan hanya dianggap, oh saya ini umroh sudah 2 kali, besok 3 kali. Bukan gaya-gayaan. Maka patut ketika akan acara harus briefing, harus ada apa namanya ya, sterilisasi, refresh pemikiran. Saya itu umroh apa tujuannya? Ini ternyata mengimplementasikan apa yang namanya istighfar. Karena kalau dalam kajian saya istighfar ada 3. Ada istighfar secara intelektual, emosional, dan spiritual. Ini kalau bahas ini Pak Haji bisa sampai subuh. Ini masalahnya saya nggak kuat. Haji kuat. Wajib. Tadi ngomong Ustadz, abdi ge
Gerbeting ngobrol jeng iya sampai jam 1. Masya Allah, barokah Pak Haji. Jadi kembali, ternyata Mbah Yanto itu kepengen, ya Allah, jangan hanya disibukkan dengan urusan dunia, toh saya ujungnya juga mati. Itu orang sholat adzan qomat, orang mati adzan qomat, orang haji adzan qomat, orang umroh adzan qomat, ngingetkan kalau saya akan mati. Maka nanti di sana ketika di depan Ka'bah, lu kan laki-laki cuman pakai 2 helai kain ihram kayak orang mayit itu, Pak. Itu yang dimaksud di hadapan Allah tidak membawa apa-apa illalladzina amanu wa amilus, kecuali iman dan amal saleh. Maka terakhir Mbah Yanto, karena sampean itu sebagai pimpinan nanti di sana, mulutnya jangan bosan-bosan menyampaikan yang ini. Salatun fi masjidi afdalu min alfi mi'atin sholat, min alfi sholatin illa fi ma siwahu. Saya ulangi, itu salah. Sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi ma siwa illal masjidil haram wa fi masjidil haram alfu mi'ati sholatin fi masiwa. Nabi menyampaikan, jamaah, nanti Mbah Yanto ngomong jamaah gini ya, ini kita di Madinah nih, ini Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, Kanjeng Nabi ada di dalam sana makomnya. Nabi menyampaikan, yang sholat di Masjid Nabawi, sholat 1 kali seperti sholat 1000 kali di Indonesia. Maka di sini sering-sering sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat hajat, atau maaf, umpama memang dulu jarang sholat, qadha sholat di Masjid Nabawi. Kedua jamaah, alhamdulillah, depan kita ada Ka'bah. Ayo waktu yang masih nganggur ini, setelah kita selesai tawaf sa'i, kita di Masjidil Haram sholat di sini 1 kali sholat seperti 100.000 kali sholat di Indonesia. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ayo sholat. Ada yang tanya, sholat apa Pak Ustadz? Sholat hajat. Jadi kalau ibu sholat hajat di sini 1 kali seperti 100.000 kali sholat. Itu diingatkan itu supaya semangat. Nah ini makanya Bapak Haji Acong nih di Masjidil Haram kerjanya ngodok sholat karena jarang sholat subuh. Ya ini contoh Pak, contoh. Beliau sholatnya rajin. Ini contoh. Artinya di sana itu bukan hanya jalan-jalan, bos. Itu loh. Nah, ini Mbah Yanto karena jeneng itu punya tanggung jawab. Itu beneran Pak, ngoprak-ngoprak, karena saya juga ya kemarin walaupun sedikit termasuk Haji Mastum kala tahun 2023 itu, ya ayo jamaah kita berangkat, ayo jamaah kita umroh lagi, ayo jamaah, apalagi 610. Ini saya belum ngitung ping berapa, belum loh ini ya, nggak bahas itu loh, itu bahasnya nanti itu. Gitu. Artinya ada tanggung jawab yang luar biasa. Jadi sampaikan pada jamaah begitu. Tentu selainnya ya, ayo niatkan di sini, mumpung di sini cuman waktunya sebentar, ibadah dan ibadah. Ayo tawaf gitu ya. Kalau memang tawaf nanti disibukkan hanya baca buku, ya tidak usah. Yang penting keliling Ka'bah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus sa'i, wis tasbih aja. Karena bacaannya kan susah dibaca, panjang, jarang baca tulisan Arab. Tuh, kalau Ustadz tadi kan biasa baca tulisan Arab ya, kalau nggak pernah kan ribet di sana, apalagi manusia berjubel. Intinya berangkat umroh ke sana sesuai ayat Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, mencari ridho Allah. Yang kedua, kafarah, untuk menghapuskan segala noda dan dosa. Yang ketiga, terpenting lagi, beliau itu dakwah.
Ayatnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Beliau mengamalkan ayat itu, wa man ahsanu qawla, siapa ucapan yang paling baik, ucapan yang paling baik, mimman da'a ilallah, mengajak ke jalan Allah. Lu ngajak umroh itu menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Mbah Haji Suyanto dilancarkan oleh Allah, jamaahnya juga lancar tanpa ada halangan satu apapun, mendapatkan predikat umroh yang mabrurah, yang maqbulah, amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini duduk bersama di rumah kediaman Haji Suyanto ya Allah, dalam rangka munajat bersama minta pada Engkau ya Allah, olehnya Mbah Suyanto dan keluarga serta seluruh jamaahnya akan berangkat umroh esok pagi ya Allah. Berikan kelancaran dan kemudahan ya Allah. Dari Indonesia dalam perjalanan daratnya kelancarannya ya Allah, perjalanan udara juga lancar ya Allah, dilancarkan dalam menjalankan manasik umrohnya ya Allah, di Makkah dan Madinah ya Allah. Berikan semuanya untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Harapannya pulang ke Indonesia selamat tanpa ada dengan suatu apapun ya Allah, dan dijadikan menjadi umroh yang mabrur dan makbulah ya Allah. Tentu tiada daya dan upaya kecuali pertolongan-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wa la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'waman alhamdulillahi rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika. Baik, dimohon jamaah untuk berdiri karena Mbah Yanto akan pamitan, salam-salaman, minta maaf atas segala kesalahannya. Ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Bismillah, salawat terus. Amin. Lancar. Alhamdulillah wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة. Turun ke bawah. الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Ya Allah, ketika kami datang menuju yang kami bawa hanya noda dan dosa, yang kami bawa hanya kesalahan, ya Allah, lumuran noda dan dosa, ya Allah. Semoga Engkau ampuni, ya Allah, ampuni segala kesalahan, ya Allah, ampuni segala noda dan dosa, ya Allah. Kami ketika kami menuju yang jika kami melakukan sesuatu yang Kau larang, ampuni kami, ya Allah. Tentu melangkahnya kami menuju Baitullah-Mu, ya Allah, atas ridho dan izin-Mu, ya Allah. Maka kuatkanlah kami ketika menjalankan tawaf-Mu, ya Allah. Kuatkan kami ketika menjalankan sa'i-Mu, ya Allah. Ya Allah, ketika kami membawa jamaah, mampukan kami untuk menghabiskan jamaah kami, ya Allah, sehingga jamaah kami, ya Allah, bersama mencari ridho, ya Allah. Banggakan kami ketika kaki kami meminjak di Baitullah-Mu, ya Allah. Menjadikan kami di haramah, di tanahnya Nabi Muhammad SAW. Munculkan cinta dalam dada kami, muncul ke dalam dada kami senang untuk ziarah ke makam Nabi. Tidak hanya dalam hotel, tidak hanya ke haji, dalam ziarah Nabi Muhammad
Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, munculkan dalam hati kami mahabbah dan cinta agar kami dinikmati menjaga berserah padamu ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wal Siap Haji. Iya, Pak Haji. Al-Farom, Bapak kita, Bapak Ustaz Haji Presiden SDGI, semoga dapat menerima dari tausiahnya. Mewakili kami sekaligus di keluarga Sebul Walimah dalam proses pelaksanaan ini. Kami ucapkan terima kasih. Kurang-kurangnya kami mohon maaf dimaklum. Kami akhiri ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Musli Channel, yes. Mbah Yanto PT apa kayak mau? Lupa kan? Wis lupa lah, lupa. PT Cipta Global Indo, yes. 610 orang lancar berkah. Berarti itu misalnya satu kapal lebih itu ya? Dibikin 3 kapal. Iya, kan satu kapal tuh kalau full tuh 450 kan? Kalau Iya, nggak betul. Kalau nggak udah 450. Minggu Senin Selasa, Pak. Minggu Senin Selasa. Oh, jadi nggak bareng gitu? Ada Minggu berangkat, Senin berangkat, Selasa. Siap Pak Haji Acong, sini. Luar biasa. Sip, mantap. Masuk Haji Acong nih, saya ambil nih. Ini Pak Haji Acong lewat travel apa namanya? Aisyah Tour. Aisyah Tour di mana Pak itu? Di Grogol. Grogol. Siapa pimpinannya namanya? Namanya Aisyah. Aisyah juga. Bapak kenal orangnya? Alhamdulillah. Nah, bagus Pak. Pelayanannya mantap juga. Mantap. Alhamdulillah. Apa yang sama Haji Mulikin. Gitu ya. Guys. Sama Haji Mastum. Mastum. Ya, ayo di sini ngomong makasih Bu Haji gitu. Terima kasih Bu Haji atas bimbingannya sampai dari mulai dan keberangkatan dan pulangan ke Indonesia. Alhamdulillah diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin. Salam dari Kang Musli Channel gitu. Salam dari Pak Haji Pemulisin Channel. Siap, makasih.